pada hari ini, jam ini, dan kuasamu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan buka Roma pasal ke-11 ya. Roma pasal 11. Kita akan mulai itu sebanyak ayat yang ke-17 ya. Tapi saya bacakan dari ayat yang ke-11. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Jadi judulnya ini memprovokasi ya. Jadi artinya tuh memberitahu bangsa Israel bahwa kamu dulu yang merupakan bangsa yang terdepan akan menjadi terbelakang, bangsa yang diistimewakan, bangsa yang akan dibuang. Nah, setelah itu satu keadilan Tuhan sebenarnya. Tetapi di dalam keadilan Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang janji. Jadi apapun yang Tuhan jalankan untuk menghajar bangsa Israel, bahkan menebang cabangnya pun atau membuangnya pun Tuhan bisa mencangkokkan kembali. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi Israel tersandung. Jadi tersandung itu sementara ya. Jadi jalan lurus tapi tersandung. Dia berhenti dulu dan bangsa lain masuk. Kemudian dia sadar dia tersandung dan dia mulai cemburu dengan bangsa-bangsa lain yang diterima Tuhan dan mereka akhirnya bertobat, berjalan kembali bersama dengan pohon zaitun yang dicangkokkan ya. Seperti kita ini. Dan bangsa Israel adalah pohon yang aslinya yang sudah nempel, yang sudah mendapatkan berkat itu. Ayat 11. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali dikatakan tidak. Ya, sekali-sekali tidak. Nah, kita tahu bahwa di sini dikatakan sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oleh pelanggaran mereka, arti pelanggaran itu ketidaksetiaan, eh, tepat ya. Jadi hamartia itu sasaran tidak tepat. Apa yang diinginkan Tuhan, mereka nggak mau dan mereka malah melakukan yang dibenci oleh Tuhan, yang sangat dimusuhi oleh Tuhan, yang sangat apa ya kalau orang katakan itu membelakangi Tuhan. Nah, bangsa Israel melakukan pelanggaran. Tuhan mengatakan bangsa Israel tersandung dan harus jatuh. Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ya, mereka akhirnya tersandung dan jatuh sekali-sekali tidak. Ya, suaranya bisa ya? Suaranya udah masuk ya? Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk. Nah, dikatakan bahwa pelanggaran mereka itu merupakan satu jalan pintu yang Tuhan tetapkan juga menjadi jalan pintu bagi orang-orang bangsa lain yang ditolak Tuhan itu akhirnya diterima. Jadi yang diterima, ditolak, yang ditolak, diterima, dan itu merupakan satu pendidikan Tuhan ya kepada bangsa Israel dan juga Tuhan akan menyatakan bahwa Israel sejati itu siapa sebenarnya. Nah, ini penting, puncak daripada Roma 11 itu. Jadi Israel yang betul-betul Israel itu yang daging, yang berdasarkan kepercayaan, berdasarkan keyakinan, berdasarkan akan turunan, berdasarkan Bapak Abraham, berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan sunat, berdasarkan apa gitu kan, atau berdasarkan kepada Kristus. Yang percaya pada Kristus, karya Kristus, dan semua di dalam kemesiasan itu dikatakan bangsa-bangsa lain itu akhirnya diselamatkan supaya membuat mereka cemburu. Jadi tujuan bangsa lain masuk adalah supaya Israel cemburu dan dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Ya, cemburu positif ini ya, cemburu yang membangkitkan kesadaran, cemburu yang holy jealous ya, atau holy apa ya? Ya, yang merupakan satu cemburu yang bukan hanya positif ya, cemburu yang akhirnya menimbulkan kekudusan di situ. 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi bayangkan kalau Israel melanggar, kita diselamatkan. Kalau Israel tidak melanggar dan mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan kemudian mereka percaya kembali pada Tuhan, yang tersandung, terjatuh itu akhirnya bangkit dan berdiri, berjalan kembali dan memuji Tuhan. Dampaknya itu, kalau jatuhnya saja dampaknya menyelamatkan kita. Nah, kalau dia bangkit, bagaimana dampaknya? Dampaknya itu adalah kekuatan kebangsaan Israel yang baru itu dibangun dengan kekuatan yang luar biasa. Ya,
Jadi ini tujuan akhir zaman ke sana. Nat. Yang ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Paulus mengingatkan ini. Justru karena aku adalah untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, misi penginjilan Paulus kepada untuk non-Yahudi. Dia mengingatkan, untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ini panggilan Paulus kan. Harusnya dia kan sangat mencintai bangsa Israel yang tidak bertobat sampai dia mau mati biar aku terkutuk gitu kan. Ayat 14, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging. Nah, ada penting sekali menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Bukan semua orang ya, beberapa orang. Nah, kalimat beberapa orang sisa-sisa ini. Jadi bangsa Israel itu tidak semua diselamatkan, tetapi sebagian sisanya akan diselamatkan. Jadi tidak semua bangsa Israel itu diselamatkan, dan tidak semua bangsa lain itu dibuang dan dibinasakan Tuhan. Sama. Dan orang-orang yang percaya pada Kristus dan orang-orang yang sungguh-sungguh meyakini, nah itu baru diselamatkan. Yaitu kalau aku dapat membaikkan cemburu dalam hati mereka, kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa, ya, dari mereka. Ya, ya kayaknya ada ini, nggak apa-apa. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, nah ini mulai masuk ke teologi apon. Jadi kalau nggak bisa ya, ini coba. Jadi mulai keluar eh, gambaran metafora, ilustrasi tentang keselamatan dalam perumpamaan pohon zaitun ini keluar di sini ya. Jadi ayat ini dikatakan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Cabang-cabangnya juga kudus. Jadi ini sangat jelas cabang-cabangnya adalah kudus. Nah, kita lihat pada ayat selanjutnya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, dikatakan tunas liar, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu, jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Gimana? Bisa dengar nggak? Kita masuk lagi ya. Ini bisa ya? Suara dengar ya? Oke. Nah, saya akan membacakan ayat yang ke-18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Maksudnya kita yang dicangkokkan gitu ya, tunas tadi, tunas liar. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi akar itu menopang kamu. Jadi Tuhanlah yang menopang kamu termasuk bangsa Israel. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Jadi tunas yang liar masuk menjadi cabang pohon asli di dalam eh, pohon zaitun, dan pohon zaitun cabangnya itu dipatahkan, tunas itu dipatahkan dan menjadi liar. Jadi liar jadi dicangkokkan jadi liar. Terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Dan ini sama ya, ilustrasinya sama tentang perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah itu. Ayat 20, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Nah ini nilainya. Takutlah akan Tuhan. Sebab Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi Allah itu adil. Jadi jangan kamu sombong kemudian menghina bangsa Israel. "Oh, kami yang lebih istimewa dari kamu sekarang." Nah sama aja, saudara. Jadi tidak ada favoritisme di dalam
Diri Allah itu nggak ada. Jadi kalau Allah memilih di dalam Kristus, semua di dalam Kristus, nggak peduli kamu orang Israel, non Israel, percaya pada Kristus, itu adalah pohon zaitun yang sejati dan kamu ikut di dalam pokok pohon dan kamu akan menghasilkan buah zaitun yang diberkati Tuhan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Jadi ayat 23 ini inti daripada kerajaan Allah, inti daripada pohon zaitun itu kenapa ada? Dikatakan sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, kemurahan hati Allah. Dan juga yang seimbang dengan itu, dia murah hati, dia bisa lembut, dia bisa begitu baik, tapi jangan lupa dia juga punya kekerasan, juga kekerasan hatinya, kekerasannya, sifatnya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jikalau tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap di dalam ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau mereka bertobat, ya balik lagi. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jikalau kamu dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaannya itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri yang asli. Nah, kemudian Paulus berbicara tentang penyelamatan bangsa Israel. Secara khusus ayat 25 sampai 38 ya, 36. Dan dikatakan di situ, bagaimanakah akhirnya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel yang merupakan janji dia. Tapi tidak semua bangsa Israel, yaitu sisa-sisanya, sisa bangsa Israel. Nah, saudara kita belajar sekarang ya, apa arti pohon zaitun itu di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah kita belajar dari apa arti pohon zaitun liar dan asli. Yang pertama adalah seluruhnya adalah pohon zaitun. Nah, dibedakan dua oleh Rasul Paulus dan juga para nabi. Zaitun yang asli, yang awal, dan zaitun yang kemudian, yang ditambahkan. Ya, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini adalah pohon zaitun yang tidak dicangkokkan, yang sudah berdiri, yang Tuhan bangun di situ. Nah, karena udah diberi janji oleh Tuhan bahwa masa depan ada ujian semuanya dan Israel jatuh dalam dosa ketidakpercayaan, ketidaksetiaan, maka di situ bangsa Israel akhirnya mengalami pemotongan. Ya, pemotongan sementara itu untuk apa? Supaya mereka cemburu dan Tuhan mencangkokkan yang pohon zaitun yang kedua, pohon zaitun yang liar, nah itu dipotong kemudian ditempelkan ke dalam pohon zaitun yang tadi itu dilepaskan itu, nah sekarang ditempelkan. Jadi bangsa Israel sekarang ini berada di luar dan bangsa yang di luar berada di dalam. Bangsa Israel yang dulunya harus di dalam istimewa menjadi bangsa yang dibuang tidak ada keistimewaan dan bangsa yang tidak istimewa yang di luar itu akhirnya diterima Tuhan dimasukkan di dalam bangsa Israelnya yang perjanjian Tuhan. Jadi yang tidak mendapatkan janji diberi janji dan dimasukkan, yang tidak diundang akhirnya diundang, yang tidak mendapatkan satu garis perjanjian akhirnya masuk dalam garis perjanjian. Nah, itu kita semua yang bukan Israel tapi bangsa lain yang mendapatkan kemurahan Allah. Nah, zaitun yang liar menunjukkan bahwa kita orang Israel tidak mendapatkan hak sebenarnya, tidak mendapatkan jalur Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu untuk yang asli 12 suku itu semuanya. Jadi kita harus perhatikan. Semuanya pohon zaitun. Cuman ada yang liar dan ada yang dicangkokkan. Nah, pohon zaitun itu lambangnya siapa? Itu ada lambang daripada Tuhan sendiri di dalam penyelamatan, pohon zaitun, pohon keselamatan, pohon yang teguh, pohon yang berumur ribuan tahun, pohon yang tidak tenggelam, bahkan ada air bah pun pohon zaitun tetap hidup. Nah, kita sudah pelajari pada waktu zaman Nabi Nuh dan kita melihat bahwa burung merpati kemudian mengambil daun dari pohon zaitun. Jadi sudah tenggelam 40 hari itu, zaitun itu tidak mati dan dia hidup. Ini melambangkan keteguhan hati Tuhan dalam perjanjian tentang tegarnya hati Tuhan, bagaimana Tuhan memegang janjinya dan dia tidak pernah lupa akan janjinya, kesetiaannya, penyertaannya,
Dan seluruh sifat-sifat Allah itu akan mengalir dalam diri kita kalau kita betul-betul sejalan dengan Dia, seiring dengan Dia. Nah, kalau begitu bangsa Israel jatuh ketidakpercayaan, nah dia menjadi yang zaitun yang murni, yang asli, menjadi zaitun yang liar dibuang oleh Tuhan. Jadi diliarkan, terus yang liar itu dipotong, kemudian dicangkokkan ke dalam pohon yang asli dan diaslikan. Jadi dimurnikan, tidak liar lagi. Dan yang dulunya najis sekarang tidak menjadi najis, tahir, ditahirkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah pohon zaitun liar dan pohon zaitun asli. Semua zaitun ya, semua zaitun. Keselamatan dari Allah. Nah, kita lihat sekarang. Ada beberapa poin penting yang saya ingin kita belajar di sini. Yang pertama adalah satu, bahwa kasih setia Tuhan yang di dalam wujud kemurahannya itu tidak terkalahkan oleh karena ketidaktaatan bangsa Israel. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang sungguh kita tahu. Dia berhak untuk tinggi hati karena Allah selalu di atas tempat yang maha tinggi. Dia selalu bisa membanggakan, menyombongkan diri. Tetapi Allah itu adalah Allah yang mengerti bagaimana manusia itu harus memiliki kerendahan hati. Dan Allah, kalau kita lihat, apakah Allah bisa rendah hati seperti kita yang bisa rendah hati? Kita rendah hati karena kita memang dulunya tuh rendah. Dan kemudian ditinggikan, kita akan tahu, oh kita rendah hati. Kalau Tuhan nggak pernah mengalami, tidak pernah mengalami seperti manusia jatuh dalam dosa, bagaimana dia bisa merasakan rendah hati? Nah, kerendahan hati Allah itu berasal dari kekudusannya. Dan kekudusannya itu bisa mencapai dosa sedalam apapun. Nah, itu artinya rendah hati. Menjangkau dosa sedalam apapun, seberat apapun, terpuruk dan hancur sehancur apapun. Jadi kota-kota di Israel itu hancur lebur. Nanti kita baca ya di Hosea itu. Jalan hancur, pohon hancur, semua hancur. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu bertobat dan balik kepadaku, seluruh jalan kota-kota hancur itu aku akan bangun kembali, aku akan hidupkan kembali. Dan ini ilustrasi ini juga dialami oleh Yeskiel. Waktu Yeskiel melihat tulang-tulang orang-orang yang mati itu kemudian bergerak dan tertutupi lagi, mereka bangkit, terus kemudian dagingnya mulai datang, otot-ototnya mulai datang, kemudian membentuk manusia, dan mayat-mayat tulang belulang menjadi manusia. Nah, itu ilustrasinya seperti ini. Jadi Allah yang rendah hati itu menjangkau kebusukan manusia, mengambil kebusukan itu dan mengangkat kebusukan itu dan menjadikan tai, tahu tai, Ustaz? Tai itu menjadi makanan yang berharga. Ya seperti kita ini. Kita nggak doyan tai. Siapa tuh yang tahu? Lihat aja, bawa aja nggak mau. Tapi tai itu yang membuat seluruh tanaman itu subur. Jadi stroberi bisa gede, terus kemudian apel bisa besar. Karena kotoran-kotoran ini, Allah kemudian memprosesnya dan menjadi berkat, kemudian bisa kita makan dengan enak. Dan itu dari mana semua? Itu berasal dari pupuk yang asli, yang tertinggi, yang terbagus adalah tai. Ya, di situ. Jadi kalau kita lihat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Sebentar ini ada gangguan. Nah, kita masuk sekarang. Ya. Nah, kita lihat yang posisi kedua sekarang. Posisi yang ketiga sekarang. Posisi ketiga apa? Manusia mendapatkan posisi Allah yang berada di paling bawah, maha rendah itu. Dan Tuhan yang maha tinggi. Kemudian ke maha rendah itu yang apa ya? Kalau orang katakan itu terburuk, terkutuk gitu kan. Yang nggak bisa lagi, ya manusia bisa menerima dirinya sendiri pun nggak bisa. Nah, memahami posisi, terus kemudian turun paling bawah, Tuhan turun paling bawah, paling bawah, bawah, bawah. Mentok itu artinya masuk dalam neraka. Nah, dari situlah Allah itu membangun kerendahan hatinya. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi Allah membangun kerendahan hati melalui anaknya dengan apa? Dengan dia merendahkan seluruh hidupnya. Bahkan malaikat pun dia tuh lebih rendah dari malaikat. Manusia paling jahat pun dia lebih rendah daripada itu. Nah, memahami posisi keistimewaan ini, terus kemudian dia meninggalkan seluruh istimewa ini, keilahiannya, kekuatannya, kedudukannya, semua apa ya, kalau orang mengatakan itu keternamaan terkenal semuanya, dia turun dan kemudian masuk ke gorong-gorong gitu kan.
seperti presiden yang sekarang menjadi tren gitu kan. Padahal cuman pencitraan, masuk ke gorong-gorong, baru cuma difoto selesai, nggak pernah ke sana lagi. Dan politikus kita kadang-kadang ya gitulah, permainan yang kotor gitu ya. Nah, waktu Allah turun sampai ke bawah, sampai yang terlaknat, terkutuk, ya istilahnya ter itu ada di bawah, dan itu posisi orang yang dihukum dalam neraka, dan Tuhan masuk ke sana. Nah, Tuhan membangun seluruh kerendahan hati dan sifat kemurahannya, puncaknya adalah di mana ketidak ada murah hati itu ketegaan, kekejaman, dan tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya belas kasihan. Nah, itu di sana. Tuhan ambil itu. Jadi kita waktu diambil oleh Tuhan di dalam hati yang tidak berbelas kasihan, tidak pernah mau mencari Tuhan dan membelakangi Tuhan semuanya seperti bangsa Israel. Dan posisi itu diambil oleh Tuhan dan dengan tepat Tuhan itu menyatakan yang bisa mengambil itu bukan nabi-nabi, bukan imam-imam, bukan raja-raja, bukan malaikat-malaikat, bukan orang-orang pinter, bukan orang-orang bapak-bapak gereja, tetapi anak Allah Maha Tinggi. Nah, itu artinya apa? Dari akarnya kekudusannya. Ini dari kekudusannya. Dari akarnya kamu nggak kudus, kamu nggak bisa. Nah, kamu harus dibangun dari apa? Dari akar yang kudus. Di mana akar yang kudus? Jadi kalau kita lihat pohon, paling rendah pohon itu kan akarnya. Nah, ini harus kudus. Permulaannya kudus. Dibangun kembali. Dari mulai biji kemudian keluar akarnya. Itu kematian Kristus dan menghasilkan akar yang baru, akar yang kudus, membangun satu pohon yang sejati, zaitun yang kudus. Ini posisi yang kedua masuk ketiga ini. Ya. Jadi posisi ketiga itu adalah saudara tidak ada keistimewaan. Kalau Tuhan menjadi yang terhina, siapa yang merasa terhina sekarang? Jadi perhatikan ya, kalau Tuhan menjadi yang paling terhina, yang terkutuk, terus kita waktu sakit, waktu kita menderita, Tuhan, aku ini orang paling malang Tuhan. Saya tanya, saudara, bukan kamu yang paling malang. Yesus Kristus paling malang. Jadi saudara, waktu kita merasakan diri kita di paling bawah, nah kita dididik oleh Tuhan. Aku bersamamu di dalam segala kehancuran hidupmu, segala ketidaktaatanmu, segala keterpurukan rohanimu. Aku sudah mengambilnya, maka bangkitlah kamu. Nah, kerendahan hati kita dibangun oleh Tuhan, seperti Kristus dibangun oleh kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, pelayanannya dibimbing oleh Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Saudara, ini sama seperti kita. Kita diajar oleh Roh Kudus melalui Kristus bagaimana kita bisa mengalahkan keterpurukan kita. Istilahnya ketinggian hati kita, kita diletakkan oleh Tuhan di paling bawah. Paling bawah itu akar dari pohon itu. Dan dikuduskan di sana melalui akar yang kudus, akar yang sulung. Ya, kesulungan yang kudus itu, keselamatan yang sulung di dalam Kristus kita dibangun. Sebenarnya ini ada sesuatu keistimewaan yang luar biasa sebenarnya. Nah, dari sana terus kita masuk ke dalam poin yang ketiga, keempat ya, empat masuk ke empat ini. Poin keempat apa? Saudara, kita mendapatkan satu panggilan bahwa kita, kalau kita sudah dipulihkan, kita sudah mendapatkan pengharapan baru dan kita sudah melihat janji Tuhan yang pasti di depan kita, maka kita harus menyatakan seperti Paulus berkali-kali dia menceritakan tentang pertobatannya. Nah, kita jarang sekali mengabarkan Injil dengan menceritakan pertobatan. Saya bersyukur ada beberapa channel YouTube yang apa ya, mengeksplor dan juga yang mengekspos bagaimana orang yang bukan Kristen menjadi Kristen dan dia menyaksikan itu. Nah, saudara, itu pengaruhnya besar sekali. Pengaruh pada siapa? Pengaruh pada orang-orang yang tidak percaya, yang seagama dengan dia waktu mendengar kok bisa dia percaya. Bagaimana dia bisa percaya? Mereka waktu ingin tahu menyelidiki, di situ kekuatan kasih Tuhan melalui kesaksian-kesaksian ini dan mereka mencari Allah, mengenal Allah dan mereka datang pada Kristus. Dan banyak itu Indonesia banyak sekali ini, saudara. Karena YouTube atau TikTok yang isinya bagaimana menjelaskan tentang Kristus, tentang semuanya itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Yang saya tahu ini sudah ada puluhan orang ya, baik ibu-ibu, anak muda dan dengan berani itu. Cuman ya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apakah mereka memberitakan Yesus yang benar? Nah, kita akan doakan itu. Jadi yang terakhir adalah kita dipanggil, ada satu panggilan seperti Kristus yang diutus dari surga turun ke bawah. Kita juga sama. Kita yang dari bawah diangkat oleh yang ke atas dan kemudian membawa seluruh karya Kristus ini
pengharapan pemulihan, dan bagaimana manusia itu akan direstorasi dan ditegakkan kembali dalam dosanya dalam seluruh hidupnya. Saudara, ini menjadi panggilan kita. Nah, kita Roma itu ada di situ. Jadi misi dari Tuhan apa? Untuk waktu bangsa Israel tidak percaya, maka yang tidak percaya itu menjadi percaya. Jadi pohon yang liar itu menjadi pohon yang sejati, pohon yang asli. Pohon yang asli diliarkan Tuhan karena kamu tidak percaya. Yang tidak percaya ini akan menjadi percaya karena yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi coba kita kita ini ya, kita pikirkan ya. Jadi bangsa Israel tidak percaya dan kemudian dipotong oleh Tuhan, ditebang oleh Tuhan. Jadi yang percaya jadi tidak percaya. Nah, yang tidak percaya menjadi percaya. Yang tidak percaya menjadi percaya. Ketidakpercayaan menjadi percaya yang dialami oleh bangsa Israel yang menjadi bangsa yang dibuang itu, bangsa yang liar itu, maka dia melihat pelajaran dari bangsa yang liar. Loh, bangsa yang liar saja kok bisa diterima Tuhan? Aku kan harusnya bangsa yang asli. Kalau aku bertobat, seharusnya saya diterima. Nah, itu pikiran dari anak bungsu. Saudara ngerti ini ya? Jadi anak bungsu ini mempunyai pohon zaitun. Punya, saudara. Dan waktu dia kemudian jatuh terpuruk, dia melihat kepada kasih bapaknya, kemurahan hati bapaknya, belas kasihan bapaknya. Lu orang lain aja dilayani, aku di sini yang anaknya harusnya mendapatkan kembali, maka saya akan bertobat. Jadi pertobatan bangsa Israel itu adalah pertobatan yang punya kekuatan pertobatan itu dua kali kekuatan pertobatan kita. Ya, kenapa? Karena dia mengalami ketidakpercayaan dari percaya. Sedangkan kita tidak percaya menjadi percaya, gitu, Saudara. Jadi percaya menjadi tidak percaya dan kemudian melihat yang tidak percaya menjadi percaya, dia akhirnya percaya. Dia kembali menjadi percaya, tapi dia ikut yang terkemudian, yang terlama, yang terakhir. Dan dia akhirnya masuk. Dan sukacita yang terakhir ini masuk itu, waduh, penuh dengan sukacita. Di situ, Saudara. Ya seperti pekerja. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Ya ada 5 itu kan. Nah yang terakhir, waduh saya sudah sadar ya. Aduh kalau saya dapat kerjaan ini, aduh saya bersyukur gitu. Nah setelah waktu bangsa Israel yang harusnya mendapatkan yang pertama dan menjadi yang terakhir. Dan sukacita yang terakhir waktu diterima, waduh luar biasa. Saudara. Jadi ketidakpercayaan membawa ketidakpercayaan menjadi orang akhirnya bisa percaya. Yang percaya menjadi tidak percaya. Kemudian melihat yang tidak percaya menjadi percaya. Dia heran, kok bisa tidak percaya dia percaya? Berarti kalau saya pernah percaya dan kemudian tidak percaya bisa percaya, apalagi saya, kan saya punya benih-benih, punya zaitunnya, punya yang tidak bisa mati, punya benih yang kekal itu, firman yang kekal, punya janji Mesias itu. Nah, kalau saya bertobat, tidak percaya kemudian saya bertobat, saya percaya, maka sangat mudah. Itu janji Tuhan. Yang tidak percaya aja nggak ada Tauratnya, nggak ada sunatnya, nggak ada semua nabi-nabi yang nggak ada, bisa percaya. Apalagi kamu yang sudah ribuan tahun menjadi pohon yang liar itu, yang dari pohon yang asli menjadi pohon yang liar itu, dan kamu seharusnya bisa dicangkokkan kembali. Nah, itu inti daripada siapa? Itu inti daripada hati misi Paulus. Kenapa Paulus mengejar bangsa lain? Supaya kamu tahu bangsa lain yang tidak percaya ini bisa percaya. Apalagi kamu bisa percaya. Nah, itu maksud Paulus. Dan kita juga sama, Saudara. Nah, kita lihat ini sekarang ya. Di dalam Mazmur 52. Ya, Mazmur 52. Saya bacakan ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ini sur Mazmur. Walaupun dia jatuh dalam dosa, walaupun dia hancur, dia berzina, dia membunuh, dia sombong, dan seabrak-abrik dosanya, Raja Daud ini. Dan dia mengatakan apa? Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku tidak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik, ya baik adanya. Aku tidak memasyurkannya di depan orang-orang kukasihi. Jadi pohon zaitun. Nah kita lihat di dalam Yesaya, sebentar, di dalam Yeremia 11. Oke.
Sebelum bisa Yeremia. Jadi Yeremia 11 ayat yang ke-16. Perhatikan, so. Ya. Saya bacakan dari ayat 15. Yeremia 11 ayat 15. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan jahat? Kamu kan sudah jahat ini. Dapatkan nasar-nasar dan daging yang suci, melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemuliaan kau dapat beria-ria, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria di dalam dosamu, ketidakpercayaanmu, pemberontakanmu, kamu bisa masih beria-ria. Enggak mungkin. Tuhan akan hancurkan kamu. Nah, ayat 16. Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau pohon zaitun. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar. Nah, Tuhan binasakan pohon itu. Tuhan bakar pohon itu. Ya, ranting-rantingnya itu. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh bangsa kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku, kata Tuhan, dengan membakar korban kepada Baal. Aku korban kau karena kamu membakar korban kepada Baal. Nah, saudara perhatikan. Jadi metafor yang pertama dalam Mazmur menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang akan tahan uji karena Tuhan yang janji dan dia dijadikan sebagai pohon zaitun yang tidak akan bisa mati. Nah, di dalam Yeremia, Israel dilukis sebagai pohon zaitun yang akan disucikan, dikuduskan, dihakimi, diuji oleh Tuhan. Jadi pohon zaitun yang indah itu akhirnya dibakar menjadi pohon yang tanda petik yang terkutuk. Identitas bangsa Israel yang mewah itu akhirnya dicopot oleh Tuhan. Kamu sekarang bukan bangsaku lagi. Kamu jadi bangsa yang biadab. Bangsa penyembah berhala. Nah, surah itu akhirnya ditebang oleh Tuhan, dilemparkan oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan, waktu ditebang oleh dilemparkan oleh Tuhan, itu ada tunasnya, saudara. Nah, tunas Daud, tunas itu kan ada yang akan bertumbuh kembali. Yang besar, yang binasa dibinasakan Tuhan, tapi akan muncul tunas baru. Bangsa Israel yang kekal itu yang bersama dengan bangsa-bangsa lain yang dipilih dalam Kristus. Nah, di dalam Hosea, nah kita lihat ya dalam Hosea. Coba itu. Di dalam Hosea pasal yang ke-14, ayat 6 dan 7. Perhatikan. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan aku akan menjulurkan akar-akarnya kepada pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti di Libanon. Nah, saudara, jadi dalam Hosea itu kita lihat bagaimana bangsa Israel terpuruk dengan tiga nama anak Hosea, ya, Yisrael, Lo-Ami, Lo-Ruhuma. Ya, saudara kita pernah pelajari ini. Dan dikatakan, aku sekarang bukan memiliki engkau. Aku bukan Allahmu. Kamu bukan umatku. Engkau sudah meninggalkan perjanjian. Aku tidak punya belas kasihan. Lo-Ruhama, aku sudah tidak mau lagi mengasihi engkau. Karena engkau begitu bebal, begitu bejat, tegar, tengkuk, keras hati. Dan Tuhan akhirnya memotong mereka sementara waktu dan dibuang oleh Tuhan sehingga tumbuh tunas yang baru, tumbuh perjanjian baru, dan tumbuh Mesias yang baru. Nah, ini dilihat oleh Hosea. Janji Allah itu tidak pernah usang, tidak pernah terkalahkan, terpatahkan dengan dosamu sebejat apapun. Kenapa, saudara? Karena zaitun. Engkau pohon zaitun. Ingat baik-baik. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan hati yang baru. Nah, saudara, ini kuncinya. Hati yang baru. Dan aku akan memberikan akar yang baru. Akar yang kudus. Akar yang permulaan awalnya. Dan memberikan pertumbuhan yang akan terus-menerus kamu akan menjadi pohon yang besar lagi. Nah, surah ini satu keistimewaan, ya. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel diberkati dengan luar biasa. Dan bagaimana bangsa non-Israel dicangkokkan? Surah di dalam Yesaya 61 ayat 3, 56 dan 7. Jelas di sana dikatakan bahwa orang-orang yang di luar bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan dalam nubuatan Yesaya, dalam Yesaya 61, ya, coba kita lihat dalam Yesaya yang ke-61. Nah, sudah saya bacakan ya. Ini satu contoh aja, ya 61 ayat yang ketiga. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan suatu hari pembalasan bagi Allah kita. Dan ia menyampaikan
bahwa ia mengutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang-orang yang merawat orang remuk hati, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, dan kepada orang terkurung yang akan dilepaskan dari penjara. Di situ. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti kepala, abu, minyak untuk pesta ganti kain kapung, dan nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Dan dikatakan supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, saudara, ini adalah janji Tuhan pada bangsa-bangsa lain yang akan diperhatikan Tuhan kembali karena bangsa Israel tidak percaya kepada Dia. Dan ini satu permainan yang luar biasa dan kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan akhirnya membuka satu rahasia, satu perjanjian pohon zaitun itu yang sudah Tuhan berikan pada bangsa Israel dan kemudian dilepaskan, dipotong dan dicangkokkan dari cabang yang tunas yang liar itu dimasukkan ke dalam aslinya, dan yang aslinya akhirnya sadar dan kemudian dijadikan satu di dalam satu pohon kehidupan yaitu Kristus. Nah, itu Efesus pasal 2 dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi tembok pemisah. Jadi pohon zaitun liar dan pohon zaitun yang asli yang dicangkokkan yang sudah menetap, sudah eh, menempel kepada pohon aslinya, saudara, itu menjadi satu pohon yang baru di dalam Kristus dan tidak ada liar lagi, tidak ada dicangkokkan, mereka adalah pohon zaitun yaitu yang baru. Nah, saudara, ini tujuannya. Jadi pohon zaitun yang lama, pohon zaitun yang baru, pohon zaitun yang asli, pohon zaitun yang liar. Saudara, jadi bangsa Israel itu belajar dari ketidakpercayaan, dari keterpurukannya, dan melihat orang lain yang terpuruk, orang lain yang tidak percaya, orang lain yang melawan Tuhan, orang bangsa-bangsa yang dikatakan kafir itu, kok bisa menerima Tuhan? Nah, di situ bangsa Israel akhirnya tergugah hatinya, dan Rasul Paulus itu selalu menggugah supaya bangsa Israel itu merasakan kecemburuan yang sedalam-dalamnya dan mereka kemudian ingat akan belas kasihan Tuhan. Oh, luar biasa. Maka kami bisa balik, kami akan bisa kembali kepada Allah sendiri. Kenapa? Karena janji Allah. Perjanjian Allah dengan Bapak kami Abraham. Bukan hanya Bapak kami secara daging, secara sunat, secara fisik, tetapi juga Abraham memberkati bangsa-bangsa lain. Dan surah kita lihat ini ketemunya di sini. Jadi Abraham itu bukan hanya bapaknya orang Israel, Abraham ada bapaknya Yesus Kristus, nenek moyang Yesus Kristus. Dan melalui Abrahamlah keselamatan dibawa pada bangsa lain. Oleh siapa? Mesias. Nah, kita kita sangat bersyukur gitu ya di dalam hidup kita ini. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan karena Tuhan itu memberikan kepada kita satu kemenangan besar, satu janji besar. Jadi kita kembali kepada pokok yang 4 poin tadi itu. Jadi kita melihat kasih setia Tuhan. Mengalahkan seluruh ketidaksetiaan. Kasih setia mengalahkan ketidaksetiaan. Yang kedua adalah kerendahan hati Tuhan yang maha tinggi menjadi yang di tempat yang paling rendah, yang maha rendah. Dan disitulah Tuhan menyatakan kerendahan hatinya. Artinya bahwa tidak ada satu orang yang menyatakan dia rendah hati, dia harus malu, dan tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa ditegakkan, tidak ada yang dibumbungkan, busungkan dadanya karena semua adalah karya Tuhan. Nah, kita mendapatkan kerendahan hati kita karena kita diterima di dalam tempat kita yang terendah. Waktu kita diterima di tempat paling terendah, maka kita tidak punya keinginan lagi, saya mau tempat yang tertinggi. Ya, tahu diri dong. Semua bergantung pada Tuhan. Semua pekerjaan itu pelayanan bergantung pada Tuhan. Siapa yang diangkat oleh Tuhan, siapa. Saudara, kita semua sudah diselamatkan di dalam keselamatan kita. Kita sudah bersyukur melampaui segala apa ya, iri hati kita, ketidakterimaan kita, semuanya kita tahu bahwa kita jadi rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan pernah menempatkan dan menempati tempat yang paling terendah dalam hidup manusia yang terkutuk, terlaknat, yang betul-betul terbusuk di sana, dan dia ambil di sana. Saudara, maka kita nggak ada bisa lagi yang mengatakan, oh ini adalah karya saya, oh ini adalah kepemilikan saya, oh ini pelayanan saya, oh ini adalah gereja saya, ini adalah tempat saya, ini kedudukan saya. Saudara, sudah nggak ada lagi. Itu yang kedua. Jadi kita memahami bahwa kerendahan hati Allah menyatakan posisi dia paling tinggi menjadi paling yang terendah dan orang-orang percaya dididik oleh Tuhan supaya di tempat paling terendah itulah kamu diangkat oleh Tuhan. Jadi waktu kita diangkat menjadi tempat-tempat seperti Yusuf, seperti Daud menjadi raja, seperti Salomo,
Harus kita katakan seperti Daud, kami hanyalah ulat. Siapakah aku ini sehingga engkau mengangkat aku menjadi raja, punya kekayaan besar? Siapa aku ini Tuhan? Karena aku adalah orang berdosa. Aku ini ulat yang menjijikan di hadapan. Nah, saudara, di sini kita melihat di dalam poin yang ketiga, tidak ada keistimewaan lagi. Oh, ini Israel yang di dalam perjanjian. Oh, ini yang bukan. Saudara, sudah nggak ada. Di dalam Kristus, yang percaya Kristus, itulah Israel yang sejati. Mau terlambat atau kecepatan, atau mau tergesa-gesa, ataupun kita menghitungnya, "Oh, ini sudah lama kok nggak bertobat." Ada orang yang baru bertobat di akhirnya seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Kenapa dia bertobat langsung masuk surga? Kenapa saya berjuang setengah mati kok saya merasakan belum kepastian masuk surga? Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang kecepatan. Semua ditentukan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir adalah panggilan misi, saudara. Yang keempat, panggilan misi apa? Bahwa kalau kita bisa diterima seperti tadi orang Israel, ya, dari tidak percaya menjadi percaya, dari kita nggak percaya menjadi percaya. Bangsa Israel dari percaya menjadi tidak percaya. Dan waktu dia tidak percaya, dia melihat, loh yang tidak percaya kok bisa percaya? Aku kan dari percaya, tidak percaya. Harusnya yang dari percaya tidak percaya bisa gampang menjadi percaya karena saya sudah memiliki hukum Taurat, saya memiliki perjanjian lama, saya memiliki Musa, saya memiliki Elia, saya memiliki Elisa, saya memiliki Abraham, saya memiliki Isa, saya memiliki Yakub, saya memiliki hukum Taurat, saya memiliki seluruhnya, saudara. Bait suci saya miliki. Harusnya kamu, aduh, cepat bertobat. Nah, di sini Tuhan ingatkan, jadi bangsa Israel yang sombong menjadi tidak sombong, direndahkan hati oleh Tuhan. Nah, kita bangsa yang dulu terpuruk diangkat oleh Tuhan dalam kerendahan hatinya, jangan menjadi sombong. Seperti Israel yang sombong dibuang. Kalau kamu yang dibuang menjadi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, jangan pernah sekali-sekali kamu sombong. Kamu akan dibuang oleh Tuhan. Nah, ini adalah pesan yang paling indah, ya, yang paling indah kita dengarkan hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa.